Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak Na Channel. Pada video kali ini saya bersama teman-teman pengajar praktik dari Kabupaten Nganjuk, angkatan yang keempat. Di sebelah saya ini yang seperti orang Chinese ini. Ini adalah Pak Farisal dari SMP Negeri 2 Lengkong. Kemudian yang paling senior, Pak, nanti jatuh loh Pak. Ada sini aja. Yang paling senior ini dari SMP, enggak tua Pak. Dari SMP Negeri 1 Prambon. Oke, kita di sini nanti akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan guru penggerak yang kebetulan hari ini sudah kita selesaikan tugasnya, dan kita nanti di bulan-bulan berikutnya sementara break dulu Pak ya. Nah, kita akan menggali banyak informasi dari beliau-beliau berdua ini terkait dengan kegiatan guru penggerak yang sudah kita laksanakan, yang paling lama di antara pendidikan guru penggerak dari angkatan-angkatan yang lain Pak ya. Dari angkatan yang satu cuma 9 bulan. Kemudian angkatan 2 9 bulan, angkatan ketiga juga tepat 9 bulan, angkatan yang keempat kita dari mulai yang pertama sampai saat ini total kurang lebih 14 bulan. Ini kita coba akan menggali dengan beliau tentang kesan-kesannya, terus kemudian tentang suka dukanya selama kurang lebih 14 bulan ini. Ya, kita tanya dulu ke Pak Farisal, yang paling kecil ini, yang tidak seras dengan kita ini, yang beda ras, yang beda ras, sama kan Pak? Sama manusia. Dari suku Jawa juga kan Pak? Ada aborigennya kan? Dari Australia. Enggak, Jawa Pak, Jawa. Oh, Jawa. Surabaya. Iya, Surabaya. Ya, sama. Kalau orang tua Ponorogo sama Surabaya. Oke. Ya Pak, sekarang kita coba ke tema kita, yaitu tentang guru penggerak. Pak Farisal ini awal mulanya daftar sebagai PP itu apa Pak? Yang memotivasi atau yang membuat panjenengan saya ikut kegiatan guru penggerak, kemudian daftar di pengajar praktek, ini apa Pak? Sebenarnya kalau secara fakta ya, dari awal itu memang itu perintah dari Pak, nanti agak sini saya tangan bagus jatuh. Memang perintah dari kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Lalu di situ kan ada dua pilihan ya, pengajar praktik dan guru penggerak. Nah, saat itu kami itu berpikir kalau pengajar praktik itu, karena saya orang seni budaya, nanti kita itu praktek, seperti membuat lukisan. Ini dua-duanya guru keramik. Ini saya seni budaya. Ini seni budaya semuanya ini, kedua-duanya ini. Hanya senior dan junior aja ini. Oke, lanjut. Awalnya seperti itu Pak Nat. Pikiran kami itu praktek dalam dalam kegiatan seni. Ternyata setelah masuk, ini tempat satu lagi. Agak kesana Pak, agak kereta gitu. Agak kesini. Ini orang yang benar-benar berbeda dengan teman-teman di SMK. Ini satunya seni budaya, yang ini BK. Ini BK. Enggak Pak, lanjut dulu ke Pak Farisal. Jadi awalnya tadi kita nggak tahu pengajar praktik itu detailnya ngapain. Nah, setelah kita masuk, ternyata kita diberi pelatihan lewat online itu, baru kita paham bahwa pengajar praktik itu mendampingi guru penggerak untuk mencapai sampai mereka lulus selama kurang lebih loka 9 itu ya. 9 bulan. Iya, 9 bulan. Ya, 14 bulan loh Pak. 14 bulan. Karena molor kemarin Pak ya. Ada penghentian itu ya. Jadi awalnya emang kami nggak paham awalnya, tapi setelah masuk ternyata bersyukur karena banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari PP ini. Selain ulama Pak, selain ilmu juga ada hal yang positif Pak ya. Tambah saudara, tambah yang lain lah. Tambah lain. Oke. Kemudian untuk Pak Gus yang memotivasi untuk ikut kegiatan guru penggerak di angkatan keempat ini, panjenengan sebagai pengajar praktik itu apa Pak? Saya itu juga nggak tahu tuh Pak. Nggak tahu itu awalnya itu juga nggak tahu. Awalnya.
pengajar praktek itu apa, guru penggerak itu juga apa, nggak tahu saya. Jujur nggak tahu. Yang saya tahu sekolah saya itu sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Nah, karena saya sekolah penggerak, kepala sekolah menyuruh gurunya harus jadi guru penggerak. Guru penggerak. Tapi ternyata saya nggak jadi guru penggerak. Nggak diterima Pak jadi guru penggerak Pak. Iya. Akhirnya hanya saya bisa daftar PP. Kok nggak diterima di guru? Karena umur saya sudah kadaluarsa. Oh gitu. Itu usia saya tuh sudah jadi 50 berapa? 50 tahun. Nggak kelihatan loh. Iya. Masih muda. Nah, iya. Istri saya aja masih 20 tahun. Iya. Oh gitu. Memang nggak boleh Pak ya. Biar kalau pengajar praktik itu ternyata ini informasi ternyata guru penggerak itu hanya dibatasi oleh umur yaitu 50 tahun. Tapi sedangkan PP ini boleh lebih dari 50 tahun. Betul, ya. Pak sekarang umurnya berapa tahun? Kira-kira ya 40 tahun lebih dari 12 tahun. 40 plus 12. 45 tahun yang lalu. Jadi gak ada motivasi awal gitu Pak. Saya motivasinya ya karena sekolah saya sekolah penggerak, saya harus ikut guru penggerak, tapi karena nggak bisa jadi guru penggerak, daftarnya PP itu aja yang daftarkan kepala sekolah Pak, bukan saya. Iya Iya betul Pak. Jadi sekarang bayarnya kan bagi 2 sama kepala sekolah. itu rekomendasi dari kepala sekolah. Pokoknya saya melaksanakan tugas, ngisi IC. Iya. Dan saya nggak tahu mau jadi apa, saya nggak tahu Pak. Tapi setelah ini setelah dalamnya ternyata memang di sini ada misi untuk perubahan paradigma dalam mengajar. Ya begitu. Ternyata tidak jauh berbeda dengan sekolah. Enggak beda dengan sekolah. Itu aja. Itu ya Pak ya, motivasi awalnya Pak ya. Tapi sekarang setelah panjenengan berdua ini ngikut itu ternyata sangat luar biasa. Iya. Awalnya nggak punya motivasi Pak. Nggak punya motivasi. Oke, sekarang kita ke Pak Alek dulu Pak. Kalau Pak Alek ini tadi belum kita kenalkan ya. Pak Alek ini adalah guru dari SMP, sebenarnya 2 sekolah sih. Tapi kalau secara definitif itu adalah SMP Negeri 5 Kertosono Pak ya. Kemudian sekarang berpindah ke SMP Negeri 1 Kertosono. Iya Pak ya? Betul. Oke, sekarang kita tanya sama Pak dengan teman-teman juga yang lain, yaitu tentang motivasi mengikuti kegiatan guru penggerak ini apa Pak? Terima kasih Pak Naj dan teman-teman yang lain. Saya pikir tadi ngopi-ngopi. Saya ngumpul di sini. Kelompok healing, pijet di sini. Saya pikir merencanakan untuk relaksasi. Ya, terima kasih Pak Naj ternyata acara sharing-sharing di sini. Motivasi saya. Oke, motivasi saya ikut program guru penggerak ini ya pertama ingin belajar Pak, sehingga dengan belajar itu ada guru penggerak, program guru penggerak, ada bagian PP, ada yang guru penggeraknya, bagian guru penggerak. Saya coba yang PP Pak, karena kebetulan saya koordinator apa itu namanya MGMP itu loh Pak. Oh, MGMP itu ketua MGMP. Nah, kemudian teman-teman ayo jadi PP saja. Oh ya sudah saya PP. Nah sementara teman-teman yang lain saya suruh daftar, itu masa kerjanya kurang dari 5 tahun Pak. Nggak bisa. Jadi untuk menjadi guru penggerak masa kerja minimal 5 tahun. Sehingga nggak bisa daftar. Nggak bisa ya. Itu kemarin hambatan yang sehingga kami mengambil PP. Terus perjalanan saat seleksi hingga pada akhirnya diterima dan on the job ini sangat senang sekali bisa ketemu dengan Pak Naj dan teman-teman seni budaya yang hebat-hebat ini. Ya, itu pengalaman yang paling menarik dari saya. Selebihnya pengalaman pribadi sangat-sangat berkesan. Dari situ saya mendapatkan banyak hal. Ya, itulah banyak juga, banyak kenalan juga, banyak ilmu yang bisa ditularkan dan banyak pandangan ya, pandangan betul. Program-program dari guru penggerak ternyata sangat-sangat bervariasi dan kreatif. Bahkan tidak sedikit saya mengadopsi dari program beliau untuk saya terapkan baik di kelas maupun saat diskusi dengan kepala sekolah sebagai masukan di program sekolah. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, ini kita belum selesai Pak. Ini kan masih baru motivasi awal. Oke. Kita kan 200.
Iya. Ya. Jadi gini, ini tadi motivasi awal teman-teman mengikuti kegiatan guru penggerak. Kebetulan kami berempat yang ada di sini. Nah, yang di sana itu juga masih banyak teman-teman teman dari kita untuk pengajar praktik. Kemudian kita kan paling lama ya Pak. Kita kan paling lama di antara program kegiatan guru penggerak angkatan yang lainnya. Terus kemudian bagaimana panjenengan menanggap menghadapi soalnya kan ini terkait dengan kegiatan kita yang sebenarnya yaitu sebagai seorang pengajar, di mana target yang awal mulanya itu hanya 9 bulan, kita molor menjadi 14 bulan. Berarti di sini kan ada waktu kurang lebih 5 bulan yang harusnya selesai ini di bulan Agustus ya. Sekarang sampai di bulan November. Nah, untuk menghadapi hal-hal semacam ini, kiat-kiat panjenengan itu bagaimana? Dari Pak Ferry dulu. Ya. Kalau ini untuk Pak agak kesini Pak. Iya. Iya. Kalau untuk saya kiat-kiatnya mungkin pengaturan waktu itu, terutama kalau untuk meninggalkan sekolah Pak. Karena biasanya kalau pendampingan individu, yang mana CGP kita juga harus kita kunjungi di pagi hari saat jam efektif. Artinya ya kita harus meninggalkan sekolah. Saya di SMP Negeri 2 Lengkong itu kadang ya menitipkan tugas ke teman-teman. Jadi anak-anak ya memang harus belajar sendiri, sama kita pantau gitu. Ya, mungkin itu ya yang agak menjadi beban. Iya. Karena kita harus meninggalkan sekolah kita untuk melakukan tugas ini. Dan itu nanti mungkin bisa jadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Iya. Jadi pelaksanaannya tidak merugikan kedua belah pihak. Terutama untuk sekolah kita itu hidupnya. Betul. Lalu untuk teman-teman, saya malah salut ke CGP kami karena ada teman-teman CGP juga ada yang sakit. Sampai harus teman saya di satu sekolah itu menahan sakit beberapa bulan, nggak bisa operasi karena menunggu kelulusan. Jadi ada teman yang harus dioperasi tapi takut nanti kalau operasi nggak bisa ikut loka, nggak bisa ikut pendampingan, akhirnya ya menunggu. Tidak sampai. Nah, sakitnya lumayan. Tapi kalau panunya penuh ya. Kasihan kami putih loh Pak. Kasihan. Kita harus ikut berempati. Enggak bercanda. Jadi itu memang serius sakitnya, dan beberapa CGP juga bareng dengan PPG. Dan alhamdulillah CGP kami juga bisa menyelesaikan PPG-nya dan tetap mengikuti program ini. Jadi enggak mengundurkan diri. Ya, jadi alhamdulillah. Dan setiap saya ke sekolah selalu sambutannya luar biasa. Ya diberi apa gitu. Itu yang diberi apa Pak? Ya kita boleh sharing. Ini loh. Ya, dia Pak Ferry dapat macam-macam ya. Jadi nggak enak sebenarnya kita itu. Dapat doa. Karena dapat syukur Pak. Jadi mau menilai ya jelas bagus lah, tapi tetap objektif kita. Menyesuaikan dan memberi masukan, evaluasi dengan modul-modul itu. Saya kira seperti itu Pak Nats untuk share dari kami. Terima kasih. Oke, sebentar Pak. Nanti dulu sebentar Bu ya. Ini paling kurang lebih. Ini kita masih ngobrol-ngobrol di sini Bu. Ada gangguan sebentar. Oke. Sekarang untuk pertanyaannya Pak Agus, mungkin kesannya tadi yang kita hadapi hampir sama dengan Pak Ferry semua gitu. Kita agak kesulitan untuk mengatur waktu ulang karena di planning awal kan cuma 9 bulan. Ya akhirnya kan ya kita nitip tugas. Tapi saya nggak seperti itu Pak. Kayaknya nggak pernah nitip tugas. Tapi anak-anak itu sudah ada LMS, kemudian ada video. Saya buat video tutorial dulu di YouTube, kemudian saya share ke anak-anak ini pelajari, nanti tugasnya dikirim di LMS. Sudah itu. Terus kemudian sekarang ke Pak Agus, ini pertanyaan yang lain Pak ya. Iya. Kesan panjenengan Pak selama mendampingi CGP kurang lebih 14 bulan ini, yang paling berkesan menurut panjenengan itu apa Pak? Pendampingan yang seperti apa Pak? Pendampingan
Atau kok pendampingan seperti apa? Pendampingan kesan yang paling berkesan Pak selama 14 bulan ini. Kesan saya itu hanya bagaimana cara mengatur emosi. Iya. Emosi susah Pak. Karena tidak apa-apa kan manusia kan jenuh Pak. Jenuh. Itu aja yang 9 bulan aja sudah pengen lari. Apalagi yang 14 bulan. Nah, dalam selang-selang waktu itu banyak tugas itu CGP banyak yang terbengkalai. Tapi untuk membangun motivasi itu kan sulit Pak. Jadi kalau teman saya itu punya trik Pak. Punya trik untuk membangun motivasi terutama. Kita itu suka kumpul bareng. Kumpul bareng itu apa? Marung bener, beli kuran itu dimakan bareng gitu. Ternyata itu kosong-kosong waktu itu akhirnya jadi teman-teman yang selama ini sudah Pak kok kadang dimulai sih ternyata dari itu kan sudah untuk pengganti itu. Sebenarnya bukan itu aja Pak, pesan yang menyakitkan juga banyak. Apa Pak ya, gara-gara perpanjang ini saya juga ada kena getahnya juga ada. Untungnya juga ada Pak. Untungnya juga ada. Jadi saya masih bisa mengerjakan pekerjaan bukan saya. Bukan saya ya, cuma masalahnya itu kejenuhan. Iya. Tapi insya Allah itu dengan cara-cara apa ya, kayak kemarin teman-teman kan punya grup. Jadi kalau malam itu kayak suka Zoom. Itu hanya apa guyon Pak. Itu uniknya. Ternyata di situ untuk pengganti masa-masa ya itu aja sih saya. Tapi ya di samping jenuh tapi juga untung untuk saya juga. Itu Pak ya. Mungkin yang paling berkesan berarti apa Pak ya? Kebersamaannya ya Pak ya. Kebersamaan ketika di luar kegiatan pendampingan. Itu tetap jangan kumpulkan dalam satu event. Event ngopi bareng gitu. Iya, susahnya itu menganggap saya itu gurunya Pak. Padahal saya kepengennya dianggap pacarnya Pak. Itu untuk yang muda. Yang tua enggak Pak. Susah itu. Kalau diharap tua kan susah Pak. Kita sudah katut menjadi makmumnya. Ternyata imam kita seperti ini gimana? Enggak. Ini hanya sekedar cadaan aja ya. Kalau aslinya enggak seperti itu. Lebih parah. Enggak. Oke. Ini hanya penampilan. Iya, hanya penampilan. Dalamnya sama. Oke. Terus kemudian untuk Pak Alex. Untuk Pak Alex sendiri kan ini CGP-nya kebetulan di daerah sekitar kota coba ya. Kota Kertosono. Mungkin ada sesuatu yang berkesan Pak di kota-kota nggak begitu. Kalau Pak Agus mungkin kan di desa-desa ya. Ya, Pak Alex pun juga nggak punya CGP dari sekolah dasar. Iya kan, sekolahnya SMP dan SMA ada ya? SMK. Oh, SMK. Dan sekarang tambah SD. Oh, tambah SD? Iya. Punyanya? Karena CGP saya yang awalnya di SMK Muhammadiyah diangkat P3K ke Tulungagung. Oh iya, Pak Hari. Ya. Terus ada lagi yang dari SMP 3 Pak Haris ke SD Rawamarto. Tapi asal awal berangkatnya? Ya awal berangkatnya itu dari SMP sama SMK ya. Oke. Terus mungkin ada yang sesuatu yang berkesan mungkin bisa disaringkan ke teman-teman Pak, ke teman-teman terkait dengan kegiatan pendampingan yang panjenengan lakukan Pak. Ya. Terima kasih Pak Naj. Yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya mendampingi 6 CGP saya itu sebagian saya ada yang salah menilai daripada pandangan pertama. Pandangan pertama saya sudah memiliki penilaian subjektif. Ternyata penilaian saya itu salah ketika sudah ketemu, berkomunikasi dan kedekatan mereka kepada anak-anak. Ternyata saya salah dan justru saya banyak belajar dari beliau. Ketika di kegiatan sering terlambat, mungkin kita melihat kok terlambat. Ketika saya visit ke sekolahnya, masya Allah kegiatannya luar biasa. Pak Huda ya. Oh iya. Kegiatannya luar biasa karena memang beliau itu wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Awalnya dimotori Pak Haryono. Pak Haryono sudah berhasil mengajak Pak Huda untuk bergabung. Setelah bergabung tidak ada
didampingi Pak Hari. Pak Hari Pak Hari kan kurikulum. Iya, kemana itu ke Tulungagung. Akhirnya beliau sendirian untuk mengelola satu sekolahan. Akhirnya beliau butuh penyesuaian waktu untuk bisa menyelesaikan beberapa tugas yang harus diselesaikan. Nah, sehingga disitulah kemarin saya, ini ya Pak, saya harus yang membuat kesan panjenengan seperti itu. Iya, jadi ketika kita ada sebuah soal permasalahan diberikan kepada kita, ada beberapa tipe dalam menyelesaikan, ada yang dikerjakan yang mudah dulu, tapi yang benar kan kita selesaikan yang urgent dulu. Nah, itulah yang beliau lakukan sehingga ini urgent Pak karena ini pendidikan dan berinteraksi langsung dengan anak. Yang berdampak langsung kepada anak. Sehingga itu saya oke lah. Kalau begitu yang penting komunikasi dengan PP harus lengkap. Apa agenda Anda besok? Terus toleransi terlambatnya berapa sehingga ketika ada kegiatan seperti ini kami bisa memberi keterangan gitu Pak. Nah, itu yang bisa yang sangat berkesan ternyata penilaian kami secara pokoknya kalau belum kenal betul ya harapannya jangan beri penilaian dulu lah. Jangan menilai dulu karena apa yang kita lihat kadang itu bukan yang sehakikinya yang mereka miliki gitu. Oke. Terus kalau Pak Ferry ini yang paling paling pelosok ini. Ini paling pelosok karena letaknya itu kalau SMP-nya Pak Ferry sendiri sebenarnya sudah di pelosok sih, sudah di pelosok. Iya, terpelosok. Kemudian CGP yang didampingi pun juga daerah pinggiran Pak ya. Pinggiran semua. bukan primitif tapi di pelosok seperti di gunung. Ya, enggak ada gunung ya. Di gunung enggak ada. Oh enggak, tapi pelosok gitu aja Pak ya. Di pinggiran. Daerah agraris lah. Masih pertanian. Iya. Ada yang membuat kesan mungkin ketika perjalanan menjadi seorang PP ketika pendampingan mungkin ada yang membuat sesuatu yang sampai saat ini tidak bisa terlupakan Pak. Ya yang paling pelosok itu kan di Budina di Begendeng ya. Gendeng itu daerah mana Pak? Masuk Jatikalen. Jatikalen. Iya. Jadi bisa lewat Patian Rowo, lewat Tangkis itu. Jadi kalau lurus itu bisa sampai pelosok itu Pak. Iya. Itu yang paling berkesan karena di sekolah Budina ini secara fisik Pak ya, bangunannya ini sudah agak berbahaya. Oh gitu. Jadi kemarin tuh ya ada beberapa hal yang harus diselesaikan, tapi tampaknya emang sulit untuk dari dinas itu segera menyentuh itu karena temboknya itu begini tuh pisah Pak di pojok. Jadi kuncian cor. Iya. Jadi kelihatan kalau ada truk atau apa yang mobil besar gitu bergetar. Itu tinggal mungkin yang rapoy. Ya semoga anda. Dan semoga nanti dari vlog ini mungkin bisa menyentuh. Daerah SD mana Pak SD? Begendeng. SDN Begendeng. Itu di Budina. Oke. Jadi bangunannya lalu semennya di kerawuk gini dicakar gini lepas. Artistik. Itu dari CGP jenengan itu ada yang sudah jadi kepala sekolah Pak? Gimana? CGP dari jenengan semua ini? Ada. Dari saya ada 4. Dari 4 jadi kepala sekolah? 4 jadi kepala sekolah. Angkatan kemarin nggih. PLT. Yang 2 sudah jadi kepala sekolah. Yang 2 PLT. 2 PLT. 1 PLT, satunya calon. Ya. Jadi Bagus juga ada 1. Palek enggak ada. Tapi diangkat menjadi P3K itu. Oh ya. Nggih, perjalanan yang sangat luar biasa. Jadi begini Bapak Ibu, di Nganjuk itu ada sebagian sudah CGP meskipun belum lulus menjadi seorang guru penggerak, mereka sudah diangkat menjadi kepala sekolah oleh dinas. Ini ada kurang lebih dari 10 ya, kurang lebih dari lebih dari 10 CGP yang sudah menjadi kepala sekolah. Oke, Bapak ini 4 bapak yang ada di saya. Saya jadi bapak. Saya juga bapak. Ya mungkin ada kesan yang terakhir perlu disampaikan ke teman-teman guru penggerak yang akan mengikuti kegiatan guru penggerak di kelas berikutnya, angkatan berikutnya, angkatan 9 dan 10, ataupun akan menjadi seorang pengajar praktik. Apa sih, monggo disampaikan ke teman-teman supaya mereka lebih termotivasi lagi. Dari Pak Alex dulu. Saya dulu. Ya, oke Pak. Gak usah panjang-panjang, singkat, padat, jelas Pak. Kalau Bapak Ibu memenuhi persyaratan dari masa kerja dan usia, jangan ragu-ragu untuk bergabung menjadi peserta di program guru penggerak ini. Kegiatannya mantap, penuh aksi nyata. Oke, Pak Agus.
Kalau saya gini aja Pak, kalau kepingin memajukan pendidikan, timba ilmu, ikuti guru penggerak. Gitu aja. Oke. Ikuti timba ilmu, untuk memajukan pendidikan, timba ilmu, ikuti guru penggerak. Iya. Oke. Pak Ferry? Ya, saya pada intinya sama, kalau ingin menggerakkan pendidikan terutama di level yang paling kecil di sekolah dulu, itu yang penting ikut guru penggerak karena ilmunya banyak sekali. Karena nanti kalau semuanya ikut guru penggerak, semua sekolah berubah, otomatis pendidikan juga akan semakin maju. Tidak sendiri. Oke. Harus ikut untuk semua guru yang belum ikut. Harus ikut Bapak Ibu yang belum mendaftar sebagai guru penggerak, harus ikut ini. Ini saran dari teman-teman PP angkatan keempat. Oke, demikian Bapak Ibu obrolan kita. Nanti akan kita sambung di episode berikutnya karena masih banyak yang harus kita gali. Sebenarnya nanti episode berikutnya kita akan ketemu mungkin di salah satu sekolah mereka, atau nanti kita akan berkumpul di sebuah warung dan sebagainya. Karena ini masih banyak. Nanti setelah ini mau jadi apa, terus kemudian nanti dampaknya di sekolah apa. Oke, sementara untuk episode 1 saya akhiri dulu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.